I got so much more. Bang, udah bang. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pakaian, perhiasan, dan perabotan di bab 3. Pengertian pakaian. Pakaian dalam bahasa Arab disebut libas, bentuk jamaknya albisa. Namun juga sering disebut dengan kiswah, di mana kain selubung yang menutupi Ka'bah di Mekah disebut dengan istilah kiswah. Makna libas adalah satir yang artinya menutup. Fungsi pakaian. Mengenakan pakaian selain sebagai bentuk kebutuhan manusia untuk melindungi dirinya dari panas dan dingin, pakaian juga sebagai sarana mendekatkan diri pada Allah SWT. Pakaian merupakan identitas sebuah bangsa. Setiap suku bangsa mempunyai adat tersendiri dalam menentukan pakaian khas mereka. Pada dasarnya, Allah tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan pakaian yang ia kenakan. Hanya saja terdapat pakaian yang merupakan syiar atau ciri khusus dan simbol sebuah agama tertentu yang kaum muslimin tidak boleh menirunya. Sebagai sabda Nabi, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari mereka. Demikian pula pakaian-pakaian yang menjadi ciri khas dari sebuah perkumpulan atau komunitas tertentu dan tokoh yang merupakan ahli maksiat, maka hal ini juga tidak diperbolehkan. Pakaian juga kadang-kadang merupakan identitas jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Identitas pakaian laki-laki dan perempuan dalam sebuah masyarakat berbeda satu adat dengan lainnya sesuai tradisi mereka. Rasulullah melarang para laki-laki yang mengenakan pakaian yang menjadi ciri khas wanita, juga sebaliknya. Beliau bersabda, Rasulullah melaknat para laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki. Hukum pakaian secara syar'i dibagi menjadi 5, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Pakaian yang hukumnya wajib adalah pakaian yang bertujuan untuk menutup aurat. Pakaian yang hukumnya sunnah adalah pakaian untuk mengungkapkan rasa syukur dengan melakukan at-tahadus bin nikmah. Pakaian hukumnya makruh adalah pakaian yang berlebihan dan mendekati kesombongan. Pakaian yang hukumnya haram adalah pakaian yang secara syariat bertentangan atau melanggar dengan prinsip syariat Islam, antara lain tidak menutup aurat, menyerupai pakaian non-muslim, menyerupai pakaian lawan jenis, berbahan najis seperti sutra dan emas, dan yang terakhir, pakaian kesombongan. Hukum cadar. Cadar dalam istilah syariat disebut dengan niqab, yaitu kain yang digunakan untuk menutupi kepala dan wajah wanita. Ada sebagian yang menutup wajahnya secara keseluruhan, dan ada juga yang membiarkan matanya tetap terlihat. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum cadar. Ada yang mewajibkan, ada juga yang menyebutnya sebagai sunnah dan keutamaan. Dan mayoritas para ulama menyebutkan bahwa cadar tidak sunnah. Definisi perhiasan. Perhiasan dalam bahasa Arab disebut zina dan berhias adalah tazayun. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak darinya. Surat An-Nur ayat 31. Dari hadis Ibnu Mas'ud, yang dimaksud adalah cuma boleh menampakkan pakaian saja. Jadi tafsirnya adalah ke-1, menyatakan bahwa yang boleh ditampakkan adalah pakaian luar saja. Kedua, yang dimaksud perhiasan wanita adalah jala dan henna serta perhiasan semisalnya. Ketiga, yang boleh tampak adalah wajah dan telapak tangan. Dan hukum berhias adalah dibolehkan oleh Allah.
Allah Maha Indah dan menyukai keindahan, dan sesungguhnya Allah senang jika melihat tanda kenikmatan yang Ia berikan kepada hambanya. Batasan-batasan dalam berpakaian. Berhias merupakan bagian dari kehidupan sosial masyarakat yang berbeda-beda. Satu suku bangsa dengan suku bangsa lainnya, sehingga hukum asal berhias diperbolehkan sesuai dengan adat istiadat masyarakat tersebut. Hanya saja ajaran Islam memberikan batasan-batasan dalam berhias yang tidak boleh dilanggar. Batasan-batasan tersebut antara lain: 1. Tidak diperbolehkan menyerupai lawan jenis. Contoh, perhiasan dari emas merupakan perhiasan khas wanita dan inai tangan. 2. Perhiasan tersebut bukan termasuk syariat atau simbol dari ajaran umat non muslim atau kemusyrikan, seperti kalung salib dan tindih anting di telinga, di lidah, atau bagian tubuh yang lainnya. 3. Tidak berlebihan dalam bermewah-mewahan. 4. Perhiasan tersebut bukanlah perhiasan, yaitu perhiasan kebesaran yang menunjukkan identitas atau kelas tertentu di dalam masyarakat. 5. Perhiasan tersebut tidak berbahaya bagi yang memakainya. 6. Berhias tanpa merubah bentuk tubuh secara permanen. Dan yang ketujuh, tidak tabarruj. Apa itu tabarruj? Tabarruj adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh seorang wanita yang sengaja memperlihatkan kecantikannya kepada laki-laki yang bukan mahram. Contohnya, menggunakan pakaian yang membuka aurat sebagian, menggunakan pakaian tipis dan transparan, menggunakan pakaian yang ketat dan memperlihatkan lekuk tubuh. Yang kedua, perhiasan menggunakan gelang tangan secara berlebihan untuk menarik perhatian lawan jenis, menggunakan gelang kaki untuk menarik para perhatian laki-laki yang lain dengan suara gelangnya, menggunakan makeup tebal untuk menarik laki-laki. Ketiga, gerakan dan ekspresi tubuh dan suara, menggunakan suara yang dibuat-buat untuk menarik perhatian lawan jenis, berlenggak-lenggok untuk menarik lawan jenis. Kain sutra. Bolehnya wanita memakai sutra dan keharamannya bagi laki-laki. Pakaian sutra ini hanya boleh bagi para wanita dan diharamkan atas kaum laki-laki sebagaimana dalam banyak hadis. Dalil-dalil pelarangannya bagi kaum laki-laki dan dalil kebolehannya bagi kaum wanita adalah sebagai berikut. Yang pertama, hadis Abu Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah bersabda, "Diharamkan sutra dan emas bagi kaum laki-laki dan umatku, namun dihalalkan bagi kaum wanita mereka." Hadis ini dikuatkan dengan banyak riwayat lain yang senada tentang pengharaman sutra bagi laki-laki. Ancaman bagi kaum laki-laki yang memakai pakaian sutra, Nabi bersabda, "Janganlah kalian memakai sutra, karena barang siapa yang mengenakannya di dunia, maka ia tidak akan mengenakannya di akhirat kelak." Batasan pengecualian bolehnya laki-laki memakai sutra. Yang pertama, ukuran kain sutra dalam pakaian laki-laki tersebut hanyalah seukuran maksimal 4 jari. Yang kedua, bila kain pakaian tersebut tercampur sutra, tetapi persentase sutra lebih sedikit dari campuran jenis kain lainnya, maka pakaian jenis ini dibolehkan oleh jumhur atau kebanyakan ulama. Yang ketiga, bila seorang laki-laki terkena penyakit kulit seperti berkurat, maka diberikan keringanan baginya untuk mengenakan pakaian dari sutra. Penggunaan sutra pada selain pakaian. Haram bagi laki-laki menggunakan sutra baik sebagai pakaian, alas atau karpet, tempat duduk atau bersandar, selimut, tirai, dan segala jenis penggunaannya. Bagaimana dengan wanita?
Mayoritas ulama menyatakan bahwa kunyah adalah haram karena sutra tersebut hanya dibolehkan penggunaannya bagi kaum wanita sebagai pakaian saja, bukan untuk bentuk penggunaan lainnya, termasuk dijadikan alas atau karpet tempat duduk. Apalagi telah ada dalil larangan tegas duduk di atas sutra ini dalam hadis Hudzaifah di atas. Nabi melarang kami dari minum dan makan pada bejana emas dan perak, dan dari memakai sutra dan dibaj, serta duduk di atasnya. Adapun mazhab Syafi'iyah menyatakan bahwa kaum wanita boleh menggunakan sutra ini sebagai karpet atau alas duduk, karena keumuman dalil tentang bolehnya wanita memakai kain sutra. Adapun hadis Hudzaifah di atas yang melarang duduk di atas sutra, maka larangan ini hanya berlaku khusus bagi kaum laki-laki dan bukan larangan umum yang mencakup kaum wanita. Sebab asal hukum sutra bagi kaum wanita adalah boleh atau halal, berbeda dengan kaum laki-laki yang hukum asalnya adalah haram. Tentang hukum mengoleksi barang, lalu kulit dan bulu binatang buas. Hidup mewah yang diharamkan yaitu 1. Hidup mewah itu haram jika untuk sombong. Yang kedua, tidak berbagi kepada fakir dan miskin. Yang ketiga, berlomba-lomba mengejar kemewahan. Selanjutnya, tentang kulit dan bulu binatang buas. Jenis-jenis kulit binatang yang pertama, yaitu kulit yang suci. Yang kedua, kulit hewan yang tidak bisa menjadi suci. Yang ketiga, kulit hewan yang suci kalau sudah disamak. Yang keempat, kulit hewan yang suci tapi haram dimakan.